Ya, kenapa ya asam lambung itu selalu kambuh di sore hari? Siang itu masih ngerasain enakan bun ya, emang ada sensasi juga, tapi kayak nggak separah sore hari. Kalau sore hari itu munculnya banyak banget sensasinya, cemas, parno, kadang keringat dingin. Kemudian ada yang nanya, emang madu zesmak itu benaran menyembuhkan? Ya, ini aku bakal share lagi. Ada juga pertanyaan seputar perutnya itu kayak kedutan gitu, loncat-loncat. Itu kenapa ya bun? Apakah karena mah atau asam lambung? Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Aqua Deva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi pengalaman, memberikan kalian beberapa tips mengatasi sensasi asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Kalian tidak sendirian, kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Aku juga pernah ada di posisi itu ya. Jadi biasanya banyak banget yang berpikiran, ih kok Allah ngasih aku penyakit kayak gini ya. Semua itu ada sebab akibat, dan sebelum kalian ngalamin ini sudah ada orang-orang terdahulu yang ngalamin ini, dan alhamdulillahnya sudah banyak yang sembuh ya. Aku dan teman-teman aku juga pernah ada di posisi itu. Alhamdulillah saat ini kita udah normal, udah sehat, aktivitas lagi. Kami doain ya, semoga kalian juga bisa sehat kembali, aktivitas kembali seperti sedia kala, dan terbebas dari semua sensasi ya atau penyakit asam lambung. Nah, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan atas nama Inung Aprilia. Ini pertanyaannya 6 jam yang lalu ya. Jadi kebetulan tadi aku habis baca komenan kalian. Ada yang langsung aku balas, ada juga yang langsung aku love-in aja. Kalau misalnya aku belum balas, berarti aku buatin videonya. Nah, saya mah akhir-akhir ini sering banget kedutan di perut, kirain hamil. Gimana cara mengatasinya? Perutku juga rasanya kelihatan besar. Nah, jadi teman-teman, untuk sensasi asam lambungnya adalah 1001 sensasi. Kadang itu yang membuat kita kayak orang stres. Ada sensasi ini, sensasi A, sensasi B, dan biasa itu sensasinya itu bergantian. Kadang juga, aduh, udah engap, perutnya perih, udah cemas, itu langsung datang sekaligus. Itu yang membuat kita kayak capek banget, kayak badannya lemas, kayak dikejar-kejar gitu loh. Kalian ngerasa nggak sih? Aku tuh biasanya Masya Allah banget, capek banget, mikir aja capek, menyamakan aja capek. Aku tuh kalau misalnya ya lagi kambuh, terutama di sore hari, aku tuh dulu sering banget kambuh di sore hari. Kenapa? Karena di sore hari itu kita udah nggak ada aktivitas, kemudian kita udah capek seharian beraktivitas. Misalnya kita aktivitasnya terlalu padat, terlalu kecapean, kemudian makanan kita telat atau suka telat makan, kemudian biasanya kita juga makannya terburu-buru, makan berlebihan, itu nanti bakalan kita rasain di sore hari. Jadi pejuang asam lambung ini harus benar-benar mengatur jadwal makannya, polanya, menunya juga, agar kita tuh nggak sering kumat, terutama di sore hari. Aku tuh dulu sering nanya ya ke teman aku juga yang pejuang gastritis, pejuang asam lambung GERD anxiety, dan aku juga pernah nanya ke dokter, dok kenapa ya aku tuh kalau pagi, siang baik-baik aja, meskipun ya kayak lemas, ngerasain sensasi, tapi kayak nggak berasa kayak gimana-gimana gitu ya. Kadang kalau misalnya ada sensasi, ya masih bisa aktivitas gitu loh. Tapi kenapa kalau misalnya sore hari teman-teman ya mulai muncul sensasinya ya, dan itu membuat kita cemas, membuat kita parno. Dan kadang aku mikir, ini kenapa ya, aku tuh tadi seharian baik-baik aja loh, maksudnya masih bisa menjalankan aktivitas, masih bisa ketawa-ketawa sama teman, tiba-tiba kok sore hari kayak berubah gitu 180 derajat. Ternyata memang karena aktivitas kita di siang hari terlalu berlebihan, telat makan, kadang kita terlalu diforsir, kemudian melihat hal-hal yang menyeramkan itu bakal tayang di sore hari. Cara mengatasinya gimana bun? Cara mengatasinya pada saat sore hari, mandinya pulang ke rumah, aku tuh selalu mandi air hangat ya, pakai air hangat. Kemudian setelah mandi air hangat, makan, jangan lupa diisi perutnya ya, jangan sampai masuk angin juga. Setelah makan biasanya aku lakukan relaksasi, meditasi. Tapi kalau misalnya sama anak ya, namanya kita ibu ya, biasanya anak ngajak main atau ngobrol, jadi biasanya aku nonton dulu atau main sama anak. Setelah itu kalau misalnya semuanya udah selesai, baru aku lakukan meditasi, yoga. Jadi tuh kayak enakan gitu loh, badan kita lebih enteng, pikiran kita juga lebih tenang. Nah,
Kemudian gimana kalau misalnya kita ngalamin kedutan di perut? Kedutan ini kata dokter itu mah, aku juga pernah dulu ya sampai minta, coba deh dok pegang nih, kayak kedutan gitu, kayak ada loncat-loncat di ulu hati aku dok. Ini kenapa? Kata dokter, ini ulu hati mah, kamu lagi kambuh. Kenapa ya dok? Padahal aku nggak telat makan. Ini ada banyak faktor ya, karena kamu kecapean, karena kamu mengangkat beban berat, karena kecapean jalan dan lain sebagainya. Intinya dari kecapean. Jadi bukan saja dari makanan ya. Dan makanan itu kalau misalnya kalian telat makan hari ini, itu nggak dirasain hari ini juga sakit lambungnya. Bisa 2-3 hari ke depan kalau misalnya kondisi badan kalian lagi turun atau lagi ngedrop, itu nanti bakalan bersatu. Jadi kalian ngerasain sensasi lagi kayak gitu ya. Dan biasanya ya kalau misalnya udah kedutan gitu kayak nggak nyaman gitu loh, kayak nggak nyaman, nafasnya ngap, kayak nggak pelong gitu. Cara mengatasinya gimana? Nah, jadi cara mengatasinya kalau perutan lagi kedut ya, perutnya lagi kedut, pertama makannya diatur ya, di jadwal 2 jam sekali porsi kecil. Bisa konsumsi yang lembut-lembut dulu kayak bubur, tepung Garut ataupun oat atau nasi, tapi harus dikunyah halus. Atur jadwalnya 2 jam sekali. Kemudian bisa dibantu kayak konsumsi obat juga nggak apa-apa ya, kayak misalnya polisilen ataupun sukralfat, itu sih nggak ada masalah ya, karena itu dijual di apotik. Tapi biasanya kalau aku beli obat lambung nih teman-teman, biasanya aku konsultasi dulu sama apotekernya ataupun dokter yang ada di apotik, karena aku udah biasa konsumsi obat sukralfat. Dok, aku udah biasa loh konsumsi ini, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, kalau misalnya lagi habis dan kambuh boleh beli di luar kayak gitu ya. Kemudian caranya agar nggak kedutan gimana bu? Dikompres. Jadi cara mengatasi perut kedutan ini terutama buat kita nih pejuang asam lambung, karena kecapean, kurang istirahat, itu pasti berasa banget di ulu hati kayak ngap gitu. Dikompres bangun tidur pagi hari. Jadi jangan kompresnya siang-siang, habis makan siang itu nanti bakalan muntah dan nanti bakalan menimbulkan sakit lagi, karena kan masih banyak nasinya di perut. Aku tuh biasanya kompres di jam 4:30 pagi pada saat bangun tidur. Aku tuh langsung ke dapur, masak air, kemudian tuangin ke botol, kompres di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah ya, kelihatan gak sih? Nah di sini nih, di tengah-tengah dikompres di sini ya. Kemudian jangan ditekan banget, biasa aja. Itu biasanya kan keras juga ya. Lama-lama itu kedutannya bakalan berkurang. Nggak instan teman-teman. Jangan, aku udah kompres bun 30 menit tapi kok masih aja kayak gitu. Itu nggak instan ya. Jadi harus sabar. Dan teman-teman harus rutin. Intinya juga harus menerapkan pola hidupnya, istirahatnya yang cukup. Kemudian selain itu juga sering konsumsi air putih agar cepat penyembuhannya. Kalau mau konsumsi obat-obatan ya obat-obatan yang sesuai. Kalau misalnya kalian ragu, boleh konsultasi ke dokter. Kayak gitu sih kalau misalnya aku lagi kedutan. Dan juga wajib banget menghindari kayak minuman teh, kafein, soda, kopi, itu harus dihindari ya. Konsumsinya yang air putih aja, yang suam-suam kuku ataupun yang hangat ya, kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya aku udah dikompres pagi-pagi itu konsumsinya air panas. Jadi aku tuh nggak pernah minum air es sampai dengan saat ini karena takut ya, trauma teman-teman. Semoga terjawab ya pertanyaannya Kak. Aku dari tahun 2019 Oktober sampai sekarang 6 tahun lebih belum sembuh. Jadi teman-teman terapkan pola hidupnya ya. Selama 6 tahun ini pasti dia mengalami kesembuhan. Cuman dia kambuh-kambuhan. Itu karena apa? Biasanya dari pola pikir, pola hidup, pola tidur. Intinya kita harus modifikasi pola hidup kita. Rubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang tadinya suka telat makan, yang tadinya suka baperan, harus dirubah, modifikasi. Jadi kata dokter, asam lambung itu pengobatannya gampang, tergantung manusianya. Kalau dia mau sembuh ya harus ubah, modifikasi, karena nggak ada yang bisa rubah selain diri kamu sendiri. Sama halnya dengan aku tuh cemas terus bun, mau cemas terus nggak? Jadi ubah ya, ubah mindset kamu, ubah pikiran kamu agar nggak selalu cemas ya. Aku juga tadinya suka cemas teman-teman, dikit-dikit parno, dikit-dikit panik.
Tapi aku pikir ternyata ini nggak bagus loh buat diri aku, nggak bagus loh untuk kesehatan aku. Jadi aku tuh sekarang kalau menanggapi apapun ya udah santai aja. Kalau misalnya aku cemas lagi, aku deg-degan lagi, itu nanti bakal memicu lagi asam lambung aku takut kambuh. Dan kalau misalnya kita dengar sesuatu dan misalnya kalau kita panik, emang kita bisa menghentikan yang terjadi itu enggak kan? Jadi udah positive thinking aja, karena aku tuh selalu berpikir setiap orang itu punya takdir. Jadi intinya kita harus melakukan hal yang positif, bergabung sama orang yang positif. Insya Allah pasti bisa teman-teman ya. Nah kemudian ini juga ada yang nanya terkait madu Z-Smack. Nah madu Z-Smack ini adalah ada yang nanya, Bunda emang madu Z-Smack itu bisa menyembuhkan lambung? Kalau aku sih iya ya, karena aku konsumsi itu hampir 9 botol. Aku beli 9 botol tapi belum habis nih, tinggal 1. Ya ada sih 2, 1 lagi tapi aku tuh udah nggak minum ya saat ini. Palingan kalau misalnya ada yang nanya, Bunda spill dong madunya. Nah ini aku tuh nggak di endorse ini ya, aku beli sendiri. Kenapa? Aku beli tuh, aku lihat testimoninya banyak banget dan memang cocok. Aku konsumsi ini sekitar berapa hari ya ada perubahan. Tapi memang kalau misalnya kalian mau ikhtiar dengan obat-obatan herbal, obat apapun, harus disiplin, jangan mentang-mentang ya. Aku konsumsi obat dokter nih, aku konsumsi herbal nih, boleh dong makan cabai, karena ini adalah yang selalu terjadi sama diri aku dan juga sama teman-teman ya, sama orang-orang yang kena lambung. Ngapain sih nyiksa diri, nggak menikmati hidup. Nah ini adalah omongan-omongan yang selalu aku dengar ya, sampai dengan saat ini. Karena kenapa? Aku tuh makan cuma nasi, ikan, sayur. Aku tuh nggak pernah nyolek sambal sampai saat ini. Takut ya, takut dan trauma teman-teman. Kadang temanku pada bilang, ih kamu mah aneh makannya hambar, nggak berasa, kamu nggak menikmati hidup, harus seimbang lah. Ya menurut aku sih sehat aja aku udah bersyukur, alhamdulillah. Bisa aktivitas aja aku udah alhamdulillah teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang kalian minum obat, konsumsi obat herbal ataupun obat dokter, bebas mau makan apa aja, no. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen sembuh, disiplin ya. Kita menghindari makanan itu bukan selamanya. Kalau kita udah sembuh bisa makan, tapi jangan berlebihan. Sadar diri kalian kalau kita itu ada riwayat, karena asam lambung itu susah sembuhnya, gampang kambuhnya. Itu adalah pengalaman aku. Capek sedikit kambuh, banyak pikiran kambuh, begadang kambuh, salah makan kambuh, makan buru-buru kambuh, gak dikunyah halus kambuh, kecapean kambuh dan sebagainya. Jadi harus tetap disiplin. Kalau misalnya tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, itu ada lagi sensasi yang lain. Dan sensasinya itu tiap hari kadang beda-beda. Dan itu yang buat kita kayak capek, lemas. Aku tuh dulu ya kalau lagi pagi-pagi udah capek banget, karena banyak sekali sensasi yang kita alami. Dan biasanya juga perdarahan kita nggak lancar, kadang kerasa kebas, kadang juga karena kita banyak pikiran, kolesterol kita tinggi. Jadi harus dicek juga teman-teman. Selain itu juga HB kita turun, aku juga dulu HB-nya turun, gula aku turun. Jadi memang asam lambung itu bisa menyebar kemana-mana. Karena apa? Dari pikiran. Karena kalau misalnya pikiran kita udah kemana-mana, pasti itu udah cemas, udah takut ini itu. Jadi berefek sama yang lain. Makanya teman-teman, mulai dari sekarang kalau pengen sehat, pengen sembuh, ubah, modifikasi, terapkan pola hidupnya, harus disiplin ya, agar bisa aktivitas lagi teman-teman, agar bisa sehat lagi dan gak akan kambuh-kambuhan lagi. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk share kali ini. Terima kasih yang selalu bertanya, yang sudah setia juga nonton video-video aku. Aku tuh buat videonya gak panjang-panjang ya, agar kalian bisa menemukan solusinya, agar kalian gak bosan nontonnya panjang lebar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus aku ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.